Dia menyebutku gila. Dia tidak tahu aku merekam semua rencananya. Perlu dicatat, untuk memperjelas kronologi dan memenuhi janji judul, ada satu voice memo yang ditemukan dalam kisah ini. Elemen itu ditambahkan sebagai adaptasi dramatik dan tidak mengubah bukti tertulis yang menjadi inti penyelidikan. Jika cerita ini menyentuhmu, tulis dari kota mana kamu menonton di kolom komentar. Tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Salma masih ingat jelas hari-hari pertama mereka menikah. Tawa di dapur kecil yang remang, wangi kopi yang menempel di baju Indra, cara ia menata handuk di rak seakan semuanya punya tempat yang pasti. 8 tahun membangun rutinitas yang tampak sederhana itu membentuk sebuah kenyamanan. Tetangga sering memuji, kalian seperti pasangan yang serasi, dan Salma tersenyum, percaya pada keserasian itu, sampai retakan pertama muncul dalam bisikan-bisikan kecil yang sulit diterjemahkan. Indra, suaminya, selalu punya jawaban untuk segala ketidakhadiran dan perubahan. Renovasi, katanya, sekali, jawaban yang kemudian menjadi mantra. Renovasi, renovasi, renovasi. Kata itu terus berulang setiap kali Salma ingin menengok ke rumah mertuanya, Ibu Haryati. 1 bulan, 2 bulan, lalu bertahun-tahun. Telepon yang tak pernah terangkat, janji yang selalu ditunda. Sudah tua, tidak enak kalau diganggu, Indra bilang. Salma percaya, atau setidaknya memilih percaya, karena kata-kata itu datang dibarengi dengan sentuhan lembut, dengan canda di meja makan, dengan rekening kelihatan rapi tertata, semua tanda kedewasaan rumah tangga yang mapan. Ada hal kecil yang Salma abaikan. Sepasang sepatu berlumpur di bawah meja kerja Indra, padahal hari itu hujan di ujung kota. Sebuah noda cat kering di pinggir bajunya, yang ia anggap akibat pekerjaan lapangan, meskipun Indra bekerja sebagai pegawai kantor. Nada suaranya berubah ketika ditanyai. Kesabaran yang dulu hangat berubah menjadi defensif yang cepat menyulut emosi kecil. Salma menangkap itu sebagai tekanan, bukan tanda konspirasi. Kekhawatiran mulai menebal ketika telepon rumah di dekat ruang tamu tak pernah dijawab. Suara mesin berbunyi sibuk, berulang saat Salma menekan tombol panggil. Ketika ia mengunjungi rumah mertuanya pertama kali sejak awal cerita renovasi, pekarangan tampak sepi, pintu pagar setengah tertutup, cat dinding yang mengelupas diselimuti debu seakan ditinggalkan. Tetangga yang ditemuinya mengangkat bahu. Mereka pindah ke rumah anaknya, seorang ibu berbisik, wajahnya dipenuhi rasa iba. Penjelasan itu menguatkan keraguannya, tapi bukan cukup untuk membuatnya bertanya keras-keras kepada Indra. Semua berubah pada sore yang sama, ketika seorang pria rapi berpakaian gelap mengetuk pintu rumah mereka. Salma membuka dengan mata sedikit kusut, rambut masih menandakan kelelahan hari biasa. Tangan lelaki itu memegang map kulit. Di ujung map terpampang kop surat kantor hukum yang tak ia kenal. Indra ada di dapur, menorehkan ekspresi datar yang ia sulit baca. Ada kabar tentang Ibu Haryati, kata pria itu. Kata-kata itu datang seperti batu yang dilempar ke permukaan air. Riak emosional menyebar luas. Salma menunggu kata cemas atau kehilangan yang lebih lembut. Pria itu menatap lurus pada Salma, kemudian berkata, "Beliau meninggal sebulan lalu. Kami di sini atas permintaan keluarga untuk menyerahkan dokumen-dokumen terakhir." Pria itu menyodorkan sebuah amplop plastik berisi kunci, beberapa fotokopi surat, dan selembar surat kuasa yang bernomor. Waktu terasa lambat. Salma menatap Indra. Di wajahnya tidak ada pancaran air mata, hanya kekakuan yang menutupi bentuk emosi. "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Suaranya terdengar kecil di antara bunyi ketukan jam di dinding. Indra menunduk, mencari alasan, memulai kebohongan yang kasar. "Kau tahu, itu urusan keluarga. Aku ingin melindungimu." Selama seminggu berikutnya, pikiran Salma berputar seperti roda yang terlepas dari sumbu. Ia menemukan alasan-alasan yang disusun rapi di meja makan. Nomor kontraktor, kwitansi bahan bangunan, tagihan listrik yang tampak membengkak. Semua tersusun, seperti bukti bahwa ada sebuah renovasi besar seperti yang Indra klaim. Tapi ada juga hal-hal yang tidak sinkron. Kwitansi yang tercetak di tempat berbeda.
tinta yang tampak baru, tapi tanggalnya menunjuk ke bulan-bulan ketika ia tahu Ibu Haryati masih bisa berjalan ke toko. Dokumen-dokumen itu menimbulkan pertanyaan. Satu malam, saat rumah sunyi, Salma memutuskan membuka salah satu laci Indra yang selama ini dianggapnya sebagai wilayah privat yang harus dihormati. Ia mengambil napas seperti orang yang menahan diri sebelum melompat ke kolam dingin. Laci itu berisi benda-benda yang terlihat akurat terhadap dunia renovasi. Notepad, brosur toko material, hingga sebuah map berjudul Renovasi Sekampung, tulisan tangan kasar pada sampulnya. Namun di bawah tumpukan itu, ada sesuatu yang tidak seperti biasanya. Sebuah kunci kecil dengan pelat nama bertuliskan Haryati, sebuah amplop yang berisi fotokopi tanda terima uang yang dicap kantor notaris, dan selembar catatan kecil, tulisan tangan mirip Indra, yang berbunyi singkat, obatnya habis, pantau terus, jangan biarkan ada tamu. Nada catatan itu dingin, terencana. Jantung Salma berdegup kencang. Ada kemarahan yang muncul seperti dingin yang menjalar ke jari-jari. Rasa ingin tahu yang tak bisa ditahan. Ia memfoto setiap bukti dengan ponselnya, hati-hati agar tak meninggalkan jejak. Ada keinginan aneh untuk memastikan semuanya bukan sekedar ilusi, bahwa keyakinannya terhadap rumah tangga itu bukan sekedar rakitan. Foto-foto itu menjadi semacam rekaman yang menentang penyangkalan. Di dalam laci juga ada sebuah buku kecil, sampulnya lusuh, penuh catatan berhuruf kecil yang rapat. Salma menariknya keluar. Di halaman awal tertulis nama Haryati dan tanggal-tanggal yang rapi. Itu bukan tulisan Indra. Ini adalah buku harian, buku yang biasanya ditempatkan dekat bantal orang tua. Tangan Salma bergetar saat membuka halaman demi halaman. Beberapa catatan penuh kehangatan, bunga yang ditanam, doa sederhana, nama cucu yang membuat Ibu Haryati tertawa. Lalu, di antara halaman, ada entry yang berbeda. Tanggalnya beberapa bulan sebelum hari kematian. Gaya tulisannya berubah menjadi patah, kata-kata yang digoreskan seperti tersendat. Indra datang hari ini. Dia bilang akan mengurus semuanya. Mereka membawa banyak kotak. Aku merasa lelah. Mereka bilang aku harus tanda tangan untuk keamanan. Aku tidak mengerti. Mereka melakukannya cepat. Bagian yang terakhir buat Salma merinding. Entah bagaimana, tulisan tangan itu menjawab sesuatu yang tak berani ia tanyakan. Ada upaya sistematis untuk mengendalikan. Buku harian itu menyebutkan obat yang dikurangi, kunjungan yang dikunci, dan satu kalimat yang membuat perut Salma seperti dicengkeram. Mereka bilang agar aku tenang, tapi aku merasa terkurung. Kata terkurung membuatnya melihat rumah mereka sendiri dengan cara yang berbeda. Pagar yang sehari-hari tampak seperti batas sopan pun, kini terasa seperti penghalang yang bisa menahan seseorang lebih dari sekadar fisik. Salma menyusun semua barang ke dalam tas. Kunci, fotokopi kwitansi, buku harian, bukti yang semakin menumpuk. Ada juga sebuah foto yang diklip ke dalam map. Sebuah foto keluarga yang diambil di sebuah taman. Indra tengah tersenyum bersama seorang wanita muda yang bukan Salma. Di foto itu ada seorang bocah kecil di pangkuan wanita tersebut. Senyum Indra di foto itu sama hangatnya dengan senyum di makan malam mereka dengannya. Tetapi aura berbeda ketika ia melihatnya. Ini adalah wajah lain dari Indra. Kehidupan lain yang bukan untuknya. Ada suara napas di pintu. Indra berdiri agak jauh. Wajahnya tak berkata banyak. Tatapan yang dulu penuh kasih kini berubah menjadi sesuatu yang sulit dikenali. Apa yang kau lakukan? Suaranya datar. Salma menelan. Ia tahu bahwa membuka laci itu mungkin dianggap pengkhianatan bagi sebagian orang. Namun ada dorongan moral yang lebih kuat. Kebenaran mengenai Ibu Haryati harus keluar. Mengumpulkan bukti, katanya. Jawabannya sederhana, dingin, final. Di matanya ada sesuatu yang belum pernah ia lihat. Tekad yang menyala, bukan untuk membalas, tapi untuk menuntut keadilan. Indra mengangkat satu alis. Untuk apa bukti itu? Pertanyaan itu seperti mencoba menggoyah kaki meja yang tua, mengguncang pondasi yang selama ini ia sebut keluarga. Malam itu mereka tidak tidur. Pembicaraan berlangsung panjang, seringkali berputar antara kecanggungan dan tuduhan.
Indra mencoba lagi versi pelindungnya. Kau tidak perlu tahu detailnya. Tetapi kata-kata itu kini jatuh datar. Segala sesuatu yang dipakai Indra untuk menutup-nutupi kehidupan sampingannya, perlahan-lahan diurai satu persatu oleh objek-objek kecil di dalam tas Salma. Dalam beberapa hari berikutnya, Salma mulai menghubungi beberapa orang yang mungkin memiliki jawaban. Ia mengunjungi Bu Susi, tetangga lama yang selalu tahu segala hal kecil di kampung. Bu Susi melayani dengan teh hangat dan tangan yang gemetar, mata yang menyiratkan bahwa banyak hal di kampung disimpan rapat-rapat. Indra bukan pria yang sering datang membawa banyak barang, katanya setelah mendengarkan. Meneguk teh, lalu, dengan suara yang mendesah, ia berkata, "Mereka bilang renovasi, ya? Tapi aku dengar kabar lain. Rumah neneknya itu tidak pernah sepi. Mereka bawa orang, merapikan segala sesuatunya. Anak-anak yang dulu bermain di depan rumah bilang melihat wanita muda keluar masuk. Awan kantuk yang dulu menutupi logika Salma mulai menguap. Bu Susi menyodorkan satu nama, Vera. Gadis itu sering membantu, katanya. Bu Susi berbisik. Tapi ia takut bicara. Nama itu menempel di pikiran Salma. Vera, sangkaannya, mungkin saksi yang tahu segalanya, atau mungkin korban yang terjebak dalam ketakutan. Salma menulis nama itu di catatannya. Setiap nama adalah potongan teka-teki. Sementara itu, Indra mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Telepon malam hari, pembicaraan yang dibisiki, janji-janji yang mulai memudar. Begitu pula kehadiran sebuah rumah kosong yang katanya dalam renovasi. Sebuah rumah yang selama ini menjadi dalih. Ada keberanian yang bangkit di Salma. Ia sadar bahwa jika ia tidak bertanya keras hari ini, kenangan ibu mertuanya, buku hariannya, dan bukti-bukti kecil itu akan dikuburkan di bawah lapisan kata-kata manis dan dokumen palsu. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan bukti yang bisa dibawa ke pengacara. Ia menghubungi teman lama dari kantor, seorang wanita yang mengenalkan Salma pada Pak Rahmat, seorang pengacara yang pernah menangani perkara waris lokal. Hubungan itu tidak instan mempercepat proses hukum, tetapi memberi Salma peta tentang apa yang bisa ia lakukan. Menyimpan bukti, mendata saksi, membuat salinan dokumen, dan, yang paling penting, melindungi diri sendiri. Di malam yang lain, Salma menemukan sesuatu di ponsel Indra. Bukan pesan cinta, itu hal paling mudah dicari, melainkan sebuah folder yang diberi nama sederhana, audio. Ia tahu itu merupakan pelanggaran privasi. Ia tahu juga bahwa jika ia menunggu, bukti mungkin akan lenyap. Setelah menimbang-nimbang, ia membuka folder itu. Di dalam ada beberapa file kecil, nama file yang tak berarti. Ragu sedikit, lalu ia klik salah satu file. Suara terputus-putus muncul. Bisikan percakapan singkat tentang resolusi dan menenangkan nenek. Ada suara wanita yang meringis. Suara yang menenangkan, yang mungkin adalah Indra, terdengar memerintah sesuatu seperti jadwal obat. Pesan itu bukan pengakuan eksplisit yang menyatakan niat jahat. Ia lebih seperti rekaman kebiasaan yang, saat digabungkan dengan buku harian dan kwitansi, menjadi bukti pola. Pola penyingkapan akses, pengurangan obat, dan isolasi. Salma menutup ponsel dengan tangan yang gemetar. Perasaan bersalah menyusup di antaranya. Melakukan hal yang mungkin ia sendiri tidak ingin lakukan pada orang lain. Namun ada juga rasa lega. Rekaman itu menyimpan suara kebenaran yang tak lagi bisa diputarbalikkan oleh kata-kata manis di meja makan. Ia memutuskan menyimpan salinan file itu di beberapa tempat, mengirimkannya ke email yang ia kontrol sendiri. Ini bukan soal membalas dendam. Ini soal memastikan bahwa apa yang terjadi pada Ibu Haryati tidak menjadi cerita yang bisa dibungkam begitu saja. Keputusan untuk pergi ke kampung bukan spontan. Itu adalah akumulasi dari malam-malam tak tidur, dari air mata dalam sendok teh, dari perasaan tidak nyaman yang menjadi berat seperti batu. Ia tahu, dalam hati kecilnya, bahwa mertuanya mungkin lebih dari sekadar orang tua yang lanjut usia. Mungkin ia adalah korban dari konstruksi yang bertujuan mengambil kendali atas warisan dan dokumen penting. Ia tahu juga akan ada risiko. Menghadapi Indra, menantang jaringan yang ia tidak mengerti, berhadapan dengan ketakutan Vera.
Namun ada sesuatu yang lebih besar daripada rasa takut itu, rasa tanggung jawab. Langit pagi saat itu berwarna abu-abu tipis, seperti kain yang menutup mata kota. Mobil melaju menembus jalan raya yang mulai sibuk. Di kursi samping, tas dengan bukti demi bukti tampak seperti sebuah bom emosional yang bisa meledak kapan saja. Salma memegang setir seperti memegang kendali terakhir atas hidupnya yang berkeping-keping. Di benaknya, gambaran rumah mertuanya muncul dan menghilang. Dari rumah yang ditinggalkan ke rumah yang berkilau. Ia mencoba membayangkan apa yang akan ia hadapi. Apakah ada yang akan menyambutnya di gerbang? Apakah Vera akan membuka pintu atau memilih mengunci mulutnya? Sepanjang perjalanan, Salma mengulang catatan-catatan di kepalanya. Map renovasi sekampung, kunci Haryati, kuitansi-kuitansi yang tidak cocok, foto-foto, dan entri buku harian yang menyingkap ketakutan terakhir Ibu Haryati. Fragmen-fragmen kecil itu terasa seperti fragmen kaca yang memotong, menyakitkan, dan sekaligus membentuk pola mozaik kebenaran. Ia teringat kalimat terakhir di buku harian itu. Aku merasa terkurung. Kalimat itu menjadi mantra yang terus berulang, menuntunnya agar tidak mundur. Kampung itu tidak seperti gambaran Indra selama ini. Jalan masuk yang ia bayangkan penuh debu ternyata rapi, beraspal halus seperti jalan baru yang memantulkan cahaya matahari. Rumah yang katanya dibiarkan kosong memiliki pagar besi tinggi yang baru dicat. Di depan gerbang, ada plang kecil bertuliskan, Desa Cipta Asih. Suatu nama yang terasa seperti janji modernitas. Rumah mertuanya yang menurut cerita harusnya porak-poranda, justru tampak terawat, dengan lampu taman yang menyala meski hari masih siang. Latar suara kampung penuh dengan aktivitas. Tawa anak-anak, bunyi mesin potong rumput, dan bisik para tetangga yang saling menyapa. Semua itu berfungsi sebagai pengingat pahit bahwa realitas di balik ceritanya berbeda dari cerita yang selama ini ia dengar. Di tepi jalan, Salma melihat seorang wanita yang ia cari, Bu Susi, dengan topi kebunnya, mengangkat tangan memberi isyarat. Kau datang lebih cepat, katanya. Di wajahnya ada ekspresi cemas dan lega sekaligus. Mereka berjalan ke arah gerbang bersama, melewati pagar yang kokoh. Di telinga Salma berdenting pertanyaan-pertanyaan, namun belum satu pun jawaban yang memuaskan muncul. Ketika gerbang dibuka, aroma kebun mawar menyapu hidungnya. Itu wangi yang tidak pernah ia hubungkan dengan kematian. Di halaman depan ada patung kecil, pot bunga, dan deretan kursi balkon yang rapi. Tampaknya rumah itu dipoles untuk ditunjukkan, tidak seperti tempat penelantaran. Salma menatap dinding depan, menebak-nebak di balik jendela, apakah ada tirai yang menutupi rahasia itu. Ia tidak bisa menghapus gambaran kamar kecil berperabot rumah sakit yang dilihatnya dalam pikirannya, bayangan yang diciptakan dari catatan buku harian. Dia bilang dia mengurus nenek dengan baik, kata Bu Susi, suaranya rendah. Tapi beberapa orang di kampung melihat hal lain. Mereka melihat wanita muda datang setiap minggu. Mereka melihat bocah-bocah bermain di taman. Bukan cucu dari nenekmu. Kata-kata itu menumbuhkan bayangan bocah kecil. Tawa yang bukan berasal dari rumah keluarga Salma. Di kepala Salma nama Bian berputar-putar. Anak kecil itu yang mungkin kini hidup dalam dua dunia yang tak pantas untuknya. Dunia yang terang benderang di foto keluarga, dan dunia kegelapan dalam kamar kecil yang tak pernah dikunjungi. Mereka berjalan mengitari rumah, melihat pagar samping, pintu kebun yang terkunci rapat. Salma mengangkat tangannya dan mengetuk pintu belakang. Tidak ada jawaban. Di jendela lantai atas, tirai sedikit terangkat, namun tidak ada siapapun yang menegur. Suara-suara terdengar dari dalam, lucu dan normal, layaknya rumah yang penuh kehidupan. Hati Salma berdebar. Ia ingin masuk, ingin menuntut jawaban, namun masih ada rasa malu yang menahan. Ia satu istri menghadapi arsitektur kebohongan yang luas. Nah, tiba-tiba, dari balik tirai, sebuah bayangan muda menoleh, sosok wanita yang mungkin Vera, mata besar yang sesaat menatap dan segera menunduk. Salma merasakan kelegaan kecil. Ada bukti, sebuah pengakuan langsung bahwa ada orang lain di sana. Vera tidak menanggapi saat Bu Susi memanggilnya. Ia tampak ketakutan,
cepat menghilang ke dalam rumah tanpa membuka pintu. Itu tanda bahwa ketakutan Vera nyata. Salma menatap ke arah Bu Susi yang mengusap dagunya. Dia takut, kata Bu Susi. Hampir semua orang di sini tahu, tapi takut. Mereka berpikir masalah ini besar. Mereka tidak ingin terseret. Di samping rumah, ada sebuah jalan kecil yang menuju halaman belakang. Di ujungnya, sebuah garasi setengah terbuka memperlihatkan interior yang rapi. Rak-rak berisi cat, pot, beberapa peralatan modern. Bukan alat gubuk yang biasa dipakai untuk renovasi kecil. Lantai bersih, lampu yang menyala redup. Di dinding, terpampang foto yang membuat Salma seakan kehilangan nafas. Foto itu memperlihatkan Indra berdiri sebelah wanita muda yang sama. Senyum keduanya selaras, dan di samping mereka bocah kecil, Bian, dan di belakang tampak sebuah ruangan yang tampak seperti ruang tamu mewah. Foto itu jelas difoto oleh seseorang yang ingin menunjukkan kemesraan, bukan kelalaian. Salma merasakan kemarahan yang tiba-tiba membara. Semua alasan yang selama ini turun seperti kabut kini menjadi jelas. Ada hidup lain, sebuah rumah lain yang dijaga rapi untuk ditunjukkan. Kenyataan bahwa Ibu Haryati pernah dipinggirkan di balik tirai itu membuat sesuatu dalam dirinya patah. Ia meraba tas yang menyimpan bukti, kunci, buku harian, kwitansi, seakan memegang sutas tali yang bisa menarik segala sesuatu ke permukaan. Namun Salma juga tahu bahwa kemarahan butuh strategi. Tidak cukup hanya melipat tangan dan menuntut. Ia mengatur napas, menenangkan diri, mencatat nama-nama yang ia lihat, dan menuliskan semua yang tampak tumpul namun menimbulkan keraguan dalam buku catatannya. Setiap jejak kecil adalah pintu yang bisa dibuka. Ia tahu harus menemukan siapa yang membersihkan ruangan itu, siapa yang menandatangani surat kuasa, siapa yang membawa obat-obatan dan mengurangi dosisnya, siapa yang mengunci pintu. Dan ia tahu pula bahwa mencari jawaban berarti menghadapi risiko, memberi Indra waktu untuk menyingkirkan bukti atau mengintimidasi saksi. Sebelum mereka meninggalkan rumah itu, Salma sempat melihat sebuah celah di pagar samping. Sebuah area kecil yang menyimpan tumpukan majalah glossy, dan beberapa kotak kardus bertuliskan nama toko perabot. Di antara tumpukan itu, Salma melihat sebuah kotak kecil dengan label obat, nama obat yang pernah disebut dalam buku harian Ibu Haryati. Hatini, mengejang. Ia mengambil satu kotak, memeriksa tanggal kedaluarsa, dan menemukan stiker pabrik yang menunjukkan pengiriman yang dilakukan beberapa bulan lalu. Masa ketika Ibu Haryati seharusnya masih dirawat. Ada kejanggalan waktu yang tidak cocok dengan narasi Indra. Mereka kembali ke mobil dalam keheningan. Di kursi belakang, Salma meletakkan buku harian seperti trofi pilu. Jalan pulang terasa lebih sunyi, suara mesin mobil beradu dengan suara pikirannya sendiri. Ia memandangi punggung rumah yang semakin mengecil di kaca spion. Di sana, di balik lampu taman yang menyala, ada kehidupan lain yang dibangun di atas kebohongan. Salma berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan semua itu terkubur. Di malam berikutnya, saat kota tenggelam dalam gelap, Salma duduk menatap meja dengan peta kecil yang ia buat dari bukti-bukti. Peta itu bukan peta geografis semata, itu peta jaringan. Indra di satu titik, rumah kedua di titik lain, nama-nama saksi di sekitarnya. Setiap garis yang ia gambar adalah kemungkinan. Ia merasakan semacam kekuatan baru, bukan karena dendam, tapi karena keyakinan bahwa setiap kebenaran punya cara untuk mengungkap dirinya sendiri ketika seseorang berani mengangkat topengnya. Di sela-sela perencanaan itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Hentikan, kau sedang bermain dengan api. Tidak ada nama, tidak ada tanda siapa yang mengirim. Sebuah ancaman yang samar, namun memuakkan. Salma memandang layar, lalu menghapus pesan itu. Tak ada yang membuatnya takut cukup untuk berhenti. Malah sebaliknya, ia merasa bahwa ancaman itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, dan bahwa orang-orang itu merasakan getaran yang sama seperti dia. Keputusan berikutnya harus jelas. Ia tidak bisa bergerak sendiri. Ia menghubungi Pak Rahmat. Dalam pembicaraan singkat, ia menyusun rencana awal. Mengamankan bukti,
mengajukan permintaan pemeriksaan formal, mencari saksi yang berani bercerita. Pak Rahmat menasihati dengan suara profesional yang menenangkan, namun tidak membuat janji-janji manis. Kita kumpulkan bukti dulu, katanya. Kelola saksi. Jangan bertindak gegabah. Petuah itu menenangkan, sekaligus memperkuat langkah Salma. Namun ada satu elemen yang terus mengganggunya. Vera. Siapakah dia sebenarnya? Mengapa ia memilih takut? Salma merasa bahwa di antara semua orang yang terlibat, Vera mungkin kunci yang paling rapuh sekaligus penting. Jika Vera mau bicara, pola hidup ganda Indra mungkin akan lebih gamblang. Tetapi Vera harus diyakinkan bahwa tidak ada bahaya pada dirinya jika ia memilih membuka mulut. Malam itu, Salma menulis surat pendek kepada Vera. Bukan surat dalam arti formal, melainkan pesan yang diantar lewat Bu Susi. Kami cuma ingin tahu kebenaran. Kami ingin membantu. Secara naluriah, ia percaya bahwa bahasa lembut bisa membuka pintu yang kata-kata keras tidak mampu. Ia juga menyadari bahwa ia harus menyiapkan bukti yang cukup kuat untuk menyeberangi batas ketakutan Vera. Ketika lampu rumah padam dan dunia masuk ke dalam diam, Salma mendengarkan rekaman kecil yang ia simpan, voice memo yang ia temukan di ponsel Indra. Kali ini ia memutarnya hingga akhir. Ada suara yang membicarakan rutinitas obat, ada bisik yang berbunyi, pastikan tidak ada yang datang, dan ada pula tawa kecil bocah yang tiba-tiba memecah kekakuan, suara Bian. Suara itu terdengar polos, tak berdosa, dan ia menjadi hammer yang memukul seluruh konstruksi kebohongan itu. Kehidupan yang dibuat rapi untuk tampak baik di luar, dan kehidupan yang menelan seseorang di dalam. Salma menarik napas panjang. Di ujung malam, ketika dunia sekitar terlelap, ia menutup buku harian itu di pangkuannya. Matanya berat, tapi pikirannya tajam. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan, menunggu, menyusun, dan kemudian menyerang melalui jalur hukum. Namun ada satu hal yang ia yakini dengan kalbu. Kebenaran tidak akan tetap tersembunyi selamanya. Dan ia bertekad untuk menjadi orang yang mengeluarkannya dari kegelapan. Di pagi yang lain, ketika mereka kembali ke rumah mereka sendiri, Indra tampak dingin namun tenang. Ia menghadapi Salma dengan senyum tipis yang terasa seperti topeng yang menumpulkan rasa. "Ada apa di kepala kamu akhir-akhir ini?" tanyanya ringan. Salma menatapnya tanpa ragu. "Kita harus bicara tentang semuanya," jawabnya. Kata-katanya lugas, membawa napas baru yang tak lagi bisa ditahan. Indra tertawa kecil, seperti menertawakan sesuatu yang tak penting. "Omong kosong, kamu terlalu berlebihan." Namun di mata Indra kini ada sesuatu yang bersembunyi, kilau khawatir yang ia tidak ingin tunjukkan. Salma tahu, ia menghantui Indra. Ia bukan lagi istri yang pasrah. Ia adalah penjaga bukti, pembawa suara-suara yang sudah lama dibungkam. Perlahan, rumah yang dulu terasa hangat berubah menjadi medan pertempuran. Hari-hari berikutnya diisi dengan pertemuan-pertemuan kecil. Bu Susi yang mencoba meyakinkan Vera, panggilan singkat dari Pak Rahmat, upaya memperoleh salinan kwitansi dari toko bahan bangunan, dan percakapan diam-diam dengan seorang petugas yang pernah bekerja di wilayah desa tersebut. Semua langkah itu kecil, lambat, tapi terencana. Salma tahu, seperti benang kain yang ditarik perlahan, segala sesuatu akhirnya akan merangkai pola yang tak lagi bisa diabaikan. Suatu sore, saat mentari menempel rendah di langit, Salma menerima telepon dari Bu Susi. "Datanglah cepat, ada yang ingin bicara." Keluar dari rumah dengan tas bukti di pundak, Salma merasakan adrenalin yang familiar, sama seperti ketika ia pertama kali membuka laci Indra. Ia mengendarai mobil menuju kampung, napasnya cekatan, mata menyapu jalan. Pikiran-pikiran berputar, apakah Vera akan berani? Apakah yang akan terungkap adalah sekumpulan alasan atau kebenaran yang mengerikan? Ia tidak tahu. Di depan rumah, Bu Susi menunggu dengan wajah yang tegang. Di belakangnya, sebuah motor kecil melaju. Wanita yang turun dari motor itu bukan Vera. Setidaknya bukan seperti yang ia bayangkan. Wajahnya tertutup kerudung, matanya sembab. Ia berjalan mendekat, menatap Salma sejenak sebelum suaranya pecah. "Aku,"
Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya. Suaranya lembut, seperti anak yang baru bangun dari mimpi buruk. Tapi aku ingin membantu nenek dulu. Kalimat itu membuka pintu kecil di dada Salma. Ada rasa kasihan yang lembut hadir, bukan hanya marah. Tiba-tiba cerita menjadi bukan hanya tentang pengkhianatan suami, tapi tentang banyak orang yang terjebak kehilangan kendali atas hidup orang lain. Salma meraih tangan wanita itu, bukan sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai saudara sesama yang ingin memperjuangkan keadilan. Suatu hal tetap membayang. Di meja kafe kampung, tertinggal sebuah amplop putih berisi fotokopi kwitansi baru yang tidak sesuai kronologinya, dan sebuah catatan pendek. Jangan datang siang hari, mereka selalu waspada. Surat itu seperti bisikan yang mengingatkan Salma bahwa kebenaran membutuhkan keberanian dan strategi. Ia menatap ke arah rumah yang tadi mereka datangi, merasa seolah-olah berada di ambang pintu tempat rahasia Asia itu disimpan. Ia tahu ia harus memilih langkah selanjutnya dengan hati-hati. Langit senja membentang, dan kisah belum selesai. Di benak Salma ada rencana, di pundaknya ada bukti, di sebelahnya ada saksi yang mulai membuka mulut. Ia tahu jalan di depan masih panjang, penuh tikungan dan potensi bahaya. Namun ada satu hal yang semakin jelas. Ia tidak pernah merasa begitu hidup, begitu bertanggung jawab pada kebenaran yang menunggu untuk dibongkar. Ketika malam merayap dan lampu kampung dinyalakan satu persatu, Salma menarik selimut emosi yang baru ia rumuskan. Tegas, dingin, tak lagi gentar. Di luar, di balik jendela, sebuah rumah lain tetap menyala. Di dalam, hidup orang-orang bergantung pada berani atau tidaknya seseorang berkata, "Cukup." Malam itu, sebelum menutup mata, Salma memutar ulang voice memo yang pernah ia dengar, lagi dan lagi, menandai potongan-potongan ucapan, menyamakan tanggal, dan menuliskan semuanya di catatannya. Suara bocah kecil di rekaman itu, tawa yang polos, menghantui mimpinya. Ia berjanji pada diri sendiri. Suara-suara itu akan didengar di ruang sidang suatu hari nanti. Ia akan memastikan bahwa buku harian yang menyuarakan ketakutan, kwitansi yang menunjukkan pemalsuan, foto yang menunjukkan kehidupan ganda, dan voice memo itu akan bertemu menjadi satu alur yang tak terbantahkan. Keesokan paginya, Salma bersiap pergi lagi. Ada pertemuan yang harus dihadiri. Ada saksi baru yang bersedia bertemu dalam tempat aman. Ada jalur hukum yang harus dibuka perlahan. Ketika ia mengunci pintu rumahnya, ia menatap wajah Indra dari balik jendela. Ia sedang terbiasa menyembunyikan sesuatu di balik senyum. Salma memutar kunci di kantongnya sekali lagi, merasakan logam dingin yang menempel di kulit. Kunci itu bukan lagi sekadar benda, ia simbol. Simbol bahwa sesuatu bisa membuka dan menutup. Dan kini, ia memegang banyak kunci. Bukan untuk menutup, tapi untuk membuka. Langkah Salma menuju mobil terasa mantap. Ia tak lagi ragu. Di dalam mobil, ponselnya bergetar. Ada pesan singkat dari nomor tidak dikenal. "Kami tahu kamu. Hentikan." Kali ini Salma tidak merasa takut. Ia merasa terpicu. Pesan itu menjadi penguat, bukan ancaman. Ia menekan gas perlahan menuju kampung, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi panggung kebohongan. Di dada, jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena tekad. Di jalan yang membentang, di bawah langit yang semakin cerah, kisah ini berjalan menuju titik di mana semua potongan akan disatukan. Namun di belokan berikutnya, ada hambatan yang tidak terduga. Sebuah mobil hitam yang diparkir di samping jalan kecil, tanpa plat, jendela tutup. Salma menatapnya, merasakan napasnya tertahan. Ia memilih melaju pelan, menahan diri agar tidak bereaksi. Di balik itu, sesuatu di pikiran Salma berbisik. Kebenaran selalu menuntut harga. Ia siap membayar, tapi ia juga siap menuntut kembali, dengan bukti, dengan saksi, dan dengan keberanian. Saat mobilnya lenyap di jalan, rumah yang ia tinggalkan di kejauhan tampak seperti kepingan hidup yang kini pecah. Ada suatu kekuatan yang terbangun dalam dirinya, lambat namun pasti. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan lagi hanya miliknya. Ini milik mereka yang tak lagi punya suara.
Ini milik Ibu Haryati yang menulis kata-katanya di buku hariannya sebelum akhirnya sunyi. Dan itu membuat mobil hitam itu seolah memberi isyarat. Ada yang mengawasi. Ada yang tidak ingin kebenaran cepat terkuak. Salma menahan napas, melaju lebih pelan, dan memilih tidak mengamati terlalu lama. Ia tahu instingnya terkadang terlalu cepat percaya pada rasa waspada, namun kali ini, rasa itu seperti bunyi lonceng yang tidak boleh diabaikan. Di dalam tas, buku harian Ibu Haryati terasa berat. Di dalam kepala, ribuan potongan bukti menunggu untuk dirangkai. Ia menepikan mobil di tempat aman, mengirim pesan singkat aman kepada Pak Rahmat, memberitahu bahwa ia hampir tiba di kampung, dan bahwa ada kemungkinan orang mencoba mengintimidasi. Pertemuan berikutnya berlangsung di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Tempat yang aman, biasa, dan sunyi di sore hari. Duduk berhadapan dengan pria berkacamata itu, Salma merasakan kombinasi lega dan ketegangan. Pak Rahmat membuka bungkusan berisi fotokopi dan membuat catatan tanpa terburu-buru. Ia menanyakan hal-hal praktis. Siapa saksi-saksi utama? Bukti apa yang paling kuat? Apakah ada keraguan besar mengenai keaslian dokumen? Salma menunjuk map dengan foto dan kwitansi, lalu menaruh ponsel berhenti sejenak di atas meja, sebagai pengingat bahwa rekaman suara juga ada. Pak Rahmat mendengarkan, lalu mengangguk perlahan. Kita akan bertindak dengan hati-hati. Kuatkan bukti, amankan saksi, dan kita koordinasikan dengan kepolisian setempat. Kita tidak perlu gegabah, kita perlu taktik. Malam itu rencana mulai terukir. Mereka tidak akan menantang Indra sendirian di rumahnya. Bukan karena takut, tetapi strategi. Salma tahu, setiap langkah harus terukur agar bukti tidak hilang dan saksi tidak terintimidasi. Pak Rahmat menghubungi seorang perwira yang dapat dipercaya. Perwira itu memberi janji samar bahwa mereka akan membantu menindaklanjuti jika bukti cukup meyakinkan. Salma dan Pak Rahmat menyusun daftar saksi. Bu Susi, Vera, beberapa tetangga yang berani, dan kemungkinan pegawai toko yang mengeluarkan kwitansi. Salma menambahkan pula data pengiriman obat yang ia temukan di kotak, sebuah jejak lain yang harus diperkuat. Beberapa hari berikutnya penuh dengan langkah-langkah yang tampak sepele namun krusial, menyalin dokumen, mencetak foto, membuat beberapa salinan voice memo, mengatur pertemuan aman dengan Vera, dan memastikan bahwa orang-orang yang bisa terlibat memiliki jalur untuk melapor jika terancam. Salma menghabiskan banyak malam menatap dinding, menyusun daftar pertanyaan yang kelak akan diajukan pada saksi. Kapan? Siapa? Apa yang Anda lihat? Mengapa Anda takut? Pertanyaan-pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya dapat menjadi bukti yang meruntuhkan struktur kebohongan. Pertemuan dengan Vera berlangsung di rumah Bu Susi, pada sore yang hangat. Vera datang dengan mata masih sembab, tangan gemetar. Ada rasa malu yang kuat di wajahnya. Ia terlihat seperti anak yang menanggung beban orang dewasa. Salma memulainya dengan suara lembut, bukan menuduh. Kami tak ingin menghukum. Kami hanya ingin mengetahui kebenaran tentang nenek, katanya. Itu bukan kata-kata besar, itu janji yang membawa kenyamanan. Perlahan, Vera membuka kisahnya. Bagaimana ia dipekerjakan sebagai pengurus rumah. Bagaimana Indra dan beberapa orang lain mengatur jadwal kunjungan. Bagaimana obat-obat terkadang dikurangi. Bagaimana ibu mertua dikeluarkan dari pergaulan sosial. Dan bagaimana ia diperingatkan untuk tidak menceritakan segala sesuatu. Kesaksian Vera tidak selalu teratur. Bayi kecil yang tertawa di satu rekaman. Hari-hari ketika ia dipaksa menandatangani daftar. Bisikan yang menenangkan saat Ibu Haryati mulai menangis. Tetapi benang merahnya jelas. Terjadi isolasi, kontrol terhadap akses obat, dan upaya untuk menempatkan Ibu Haryati jauh dari penglihatan umum. Ketika Vera memandang Salma, ada sesuatu yang seperti permintaan maaf. Bukan hanya karena ia merasa bersalah terhadap Salma, tetapi karena ia tahu bahwa ia juga menjadi bagian dari mekanisme yang menutup mulut orang tua. Salma meraih tangan Vera, menggenggamnya sejenak dengan kata-kata penguat. Kamu melakukan hal yang benar dengan datang. Saksi demi saksi mulai dirangkai. Bu Susi menyodorkan surat kecil yang sempat ia terima. Beberapa tetangga menyatakan melihat kunjungan yang tidak biasa.
dan pemilik toko bahan bangunan mengakui bahwa suatu transaksi tercatat pada tanggal yang berbeda dibandingkan dengan cap kwitansi yang ditemukan. Semua itu menjadi mosaik yang makin memperjelas pola. Bukan hanya renovasi yang dipertanyakan, tetapi kepentingan lain yang terselubung. Di kursi belakang mobilnya yang diparkir di luar kantor polisi, Salma memeriksa ulang isi map, buku harian, kunci dengan nama Haryati, foto dinding, kwitansi, dan rekaman audio. Ada momen di mana ia meragukan pilihannya. Apakah benar mengangkat masalah ini ke meja hukum? Namun ketika ia mendengar lagi suara bocah di voice memo, tawa yang polos dan tak berdosa, keraguan itu lenyap. Ini bukan sekadar urusan pribadi, ini soal suara yang tak lagi terdengar. Ia mengambil napas panjang dan melangkah ke gedung kepolisian dengan kepala tegak. Proses hukum kemudian berjalan seperti kumpulan peristiwa yang saling bertaut. Laporan resmi dibuat, bukti diserahkan, dan beberapa pemeriksaan awal dilakukan. Polisi menyelidiki rumah kedua yang disebut-sebut. Mereka menemukan ruang yang tidak sesuai dengan narasi isolasi yang diberikan pada keluarga tua. Ruang yang dirapikan, foto-foto keluarga yang dipajang, dan bahan-bahan yang mengarah pada pola manipulasi. Penemuan itu menjadi batu loncatan. Dokumen-dokumen disita untuk verifikasi, rekening bank diperiksa. Beberapa advertensi muncul yang menunjukkan aliran dana menuju pihak-pihak yang tidak semestinya menerima. Ketika kasus dibawa ke meja pemeriksaan lebih formal, Salma merasakan ketegangan beralih ke mode publik. Berita kecil beredar di kampung, tidak runtuh menjadi gosip besar, namun cukup membuat orang berbisik. Dalam fase ini, Salma belajar bahwa keadilan berjalan lambat dan kaku, penuh aturan namun terbuka bagi mereka yang punya bukti. Ia belajar bersabar. Ia juga belajar menghadapi tatapan orang-orang yang dulu memandangnya dengan kagum. Sekarang ada pandangan lain, antara simpati dan rasa ingin tahu. Salah satu hari yang paling menentukan adalah ketika mereka mendatangi rumah tempat Indra dan perempuan muda itu tinggal. Salma memilih tidak datang sebagai wanita yang marah, melainkan sebagai saksi kebenaran. Bersama Pak Rahmat dan perwakilan kepolisian, ia mengetuk pintu terdepan. Saat pintu terbuka, suasana terasa beku. Ada upaya untuk mempertahankan kewibawaan yang rapuh. Di hadapan tetangga dan aparat, Salma membacakan beberapa hal dari buku harian Ibu Haryati. Kata-kata itu sederhana, namun berat. Catatan tentang ketakutan, catatan mengenai obat yang berkurang, catatan tentang larangan menerima tamu. Suara Salma terdengar tegas namun sendu, membawa isi hati dari seorang yang kehilangan haknya untuk berbicara. Vera juga hadir, kali ini tidak lagi terguncang. Ia bersaksi dengan suara tipis, namun jelas. Ia menceritakan hal-hal yang sebelumnya hanya diberikan secara pribadi. Bagaimana Indra mengatur obat, bagaimana percakapan terjadi di malam hari, detail-detail kecil yang diambil dari catatan harian. Ada saat-saat ketika Vera menatap anak kecil itu, Bian, yang duduk di samping ibunya, dan membolak-balik mainannya dengan mata kosong. Seketika ruangan itu terasa seperti menelan napas. Bocah itu tak mengerti hiruk-pikuk di sekitarnya, namun keberadaannya menjadi pusat emosi semua yang hadir. Indra di hadapan semua itu tetap mempertahankan sikap dingin. Ia menyangkal tuduhan dengan suara tegas, menafsirkan semuanya sebagai konspirasi yang ditujukan untuk mencemarkan nama baiknya. Sekali lagi, ia menyatakan dirinya sebagai pelindung keluarga. Sekali lagi ia memakai kata renovasi untuk menutup kemungkinan yang tak diinginkan. Namun ketika saling susun bukti lainnya muncul, transfer dana, fotokopi tanda terima, catatan dokter, dan terutama buku harian Ibu Haryati yang ditandatangani pada halaman tertentu, narasi itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Ada saat dramatis yang membuat seisi ruangan terdiam, saat petugas memutar salah satu voice memo, di mana terdengar suara pria yang menenangkan dan menyuruh untuk menjaga pace obat, serta suara perempuan tua yang tampak bingung. Tidak ada pengakuan eksplisit tentang niat jahat. Namun rekaman itu menegaskan adanya pola perilaku, kontrol verbal yang sistematis. Ketika rekaman itu diputar, Salma merasa seperti sebuah penutup lama terbuka. Kebenaran kini tak lagi hanya tertulis, tetapi juga terdengar. Langkah selanjutnya adalah persidangan. Ruang sidang dipenuhi aura tegang, lampu redup, kursi-kursi kayu berbaris,
Beberapa kamera kecil merekam jalannya proses. Pak Rahmat menyiapkan dokumentasi dengan rapi. Ia membingkai kasus bukan sebagai balas dendam istri yang terluka, melainkan sebagai penegakan hak seorang wanita tua yang diduga dirampas suaranya. Di hadapan hakim, ia menyajikan urutan bukti, tanda terima yang dipalsukan, transfer yang tidak sesuai, buku harian yang menjadi saksi bisu, dan rekaman suara yang menunjukkan pola pengendalian. Setiap bukti diajukan dengan ketelitian, untuk memastikan tidak ada celah yang dimanfaatkan pihak pembela. Pembela Indra mencoba menggoyah integritas bukti. Mereka mempertanyakan otentisitas beberapa dokumen, mengangkat kemungkinan manipulasi, dan menekankan motif, bahwa ini merupakan perselisihan keluarga. Namun wajah-wajah saksi, terutama Bu Susi dan Vera, berbicara dengan kejujuran yang tak terbantahkan. Mereka bukan saksi yang mencari ketenaran. Mereka datang hanya untuk menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka takutkan. Di satu pagi yang dingin di ruang sidang, Salma diminta untuk membaca beberapa entry dari buku harian Ibu Haryati, bukan sebagai pertunjukan dramatis, tetapi sebagai bagian dari fakta. Ia membaca dengan suara yang bergetar, tetapi jelas. Kata-kata tentang rasa kebingungan sang ibu, tentang janji-janji palsu, tentang rasa terkurung. Ada satu bagian yang membuat seluruh aula terdiam. Kalimat yang singkat, tajam, dan penuh kesedihan. Sebuah nama kecil yang muncul di halaman terakhir. Nama seseorang yang menyuruh menandatangani sesuatu yang tak dipahami. Ketika Salma menutup buku harian itu, matanya menyusut, namun ia juga merasakan kelegaan kecil. Kebenaran kini disaksikan secara resmi. Minggu-minggu persidangan berjalan dengan gagap. Saksi bergantian, bukti ditelaah, ahli diminta menjelaskan hal-hal teknis. Prosesnya panjang, melelahkan, dan terkadang membuat Salma ingin menyerah. Namun ada momen-momen ketika kebenaran tersusun rapi seperti batu bata yang membangun tembok. Satu bukti menguatkan bukti lain. Ketika akhirnya kesaksian terakhir diberikan oleh seorang pegawai notaris yang memastikan terdapat tanda tangan yang diduga dilakukan di bawah tekanan, situasi berubah signifikan. Kombinasi catatan, kwitansi, foto, dan rekaman memberikan gambaran yang tak lagi mudah dibantah. Ada pengabaian dan manipulasi administrasi yang merugikan posisi Ibu Haryati. Keputusan hakim, ketika tiba, adalah puncak dari semua ketegangan itu. Ruang sidang menyusut menjadi fokus tunggal, serangkaian kalimat yang menentukan nasib seseorang. Setelah menimbang semua bukti, berkonsultasi dengan hukum yang berlaku, dan mempertimbangkan kesaksian yang diberikan, hakim menyatakan bahwa Indra terbukti bersalah atas beberapa tuduhan yang terkait dengan pengabaian terhadap orang tua, pemalsuan dokumen, dan manipulasi legal untuk mendapatkan aset. Ia dijatuhi hukuman penahanan, jangka yang disesuaikan dengan dakwaan, dan diwajibkan untuk mengembalikan aset-aset yang diperoleh secara tidak benar sesuai dengan temuan pengadilan. Mendengar vonis itu, Salma tidak merasakan kebencian yang memenuhi dadanya seperti api. Ia merasakan kelegaan. Namun yang paling menonjol adalah rasa hampa yang mengikuti berakhirnya babak panjang. Ia duduk sejenak setelah sidang, matanya kosong namun pikirannya berputar, dan menyadari bahwa keadilan bukanlah titik akhir yang membersihkan luka. Keputusan pengadilan menutup satu masa, tetapi jalan pemulihan masih panjang. Restitusi aset berlangsung sebagai bagian dari putusan. Rumah yang dulu mengkilap dengan fasad pilihan dan tatanan baru, kini menjadi bagian dari proses pemulihan. Salma berdiri di ambang pintu rumah itu untuk yang terakhir kalinya sebelum proses pengambilalihan dan penataan ulang dilakukan. Di halaman belakang, ia membayangkan sebuah ruang yang tidak lagi menjadi alat untuk menutup mulut orang, melainkan wadah yang membuka ruang bagi komunitas, sebuah tempat yang menyimpan cerita, buku, dan kemungkinan. Langkah pengembalian dan transformasi rumah berjalan perlahan. Salma menolak menerima hidup yang dihasilkan dari tipu muslihat. Ia meminta agar aset itu digunakan secara restoratif. Melalui bantuan hukum, dana yang diperoleh dari pemasukan estate disalurkan untuk memperbaiki situasi korban yang dirugikan, termasuk bagi Bian, bocah yang tak bersalah itu. Ada keputusan yang semakin mengukuhkan karakter Salma. Bukan mengambil keuntungan pribadi dari tragedi, melainkan menggunakan sumber daya itu
untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan. Pengubahan rumah menjadi perpustakaan komunitas bukan sekadar simbol. Salma bekerja dengan para relawan, guru setempat, dan sponsor kecil untuk menata ruang baca yang hangat, rak kayu yang diisi buku, kursi lipat yang nyaman, sebuah sudut untuk anak-anak, dan meja kecil tempat warga belajar keterampilan. Di sebuah plakat kecil yang dipasang di pintu depan, tertulis nama Perpustakaan Haryati. Bukan sebagai klaim, melainkan sebagai penghormatan. Ada upacara kecil saat peresmian. Beberapa tetangga datang. Vera duduk di barisan depan dengan Bian di pangkuannya, dan Bu Susi menyeka air mata ketika Salma memotong pita. Transformasi yang sebenarnya terjadi bukan hanya fisik. Salma menemukan ritme hidup baru. Ia bangun lebih pagi untuk menata buku, menyiapkan program membaca untuk anak-anak, dan mengundang penduduk desa untuk berbagi cerita. Perpustakaan itu menjadi tempat di mana suara yang dulu dibungkam menemukan panggung. Anak-anak membaca dengan mata besar, menyentuh sampul buku dengan rasa ingin tahu yang tulus. Bian dengan senyum kecilnya mulai terbiasa duduk di sudut cerita, mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh kaum ibu kampung. Vera, yang dulu tercekik rasa takut, kini menjadi sukarelawan yang membantu menata rak sambil melatih diri untuk percaya bahwa langkah kecil dapat membuka pintu kehidupan yang baru. Untuk Salma, proses itu menjadi terapi. Ia belum pulih sepenuhnya. Kelelahan emosional dan kenangan tetap ada, namun ia kini memiliki tujuan yang nyata. Setiap kali ia melihat seorang anak membuka halaman buku untuk pertama kali, ia merasa seolah kebenaran kecil itu terbayar. Ia belajar bahwa penyembuhan kolektif membutuhkan tindakan konkret, menunjukkan kepada komunitas bahwa rumah dapat berubah fungsi dari tempat pengekangan menjadi tempat pembelajaran. Hubungan dengan Indra di masa depan menjadi babak yang berbeda. Ia menjalani masa vonis dan waktu untuk refleksi. Salma tidak menutup kemungkinan adanya proses pemulihan personal bagi pihak-pihak yang salah. Namun ia juga tidak meremehkan pentingnya pertanggungjawaban. Hukum telah berjalan, namun kehidupan harus melanjutkan tanpa berfokus pada dendam. Salma memilih jalur yang lebih tinggi, menuntut keadilan bukan demi kepuasan pribadi semata, melainkan demi penutup luka yang memungkinkan korban lain tidak mengalami hal yang sama. Seiring waktu, cerita ini pun menjadi semacam pelajaran sosial di kampung. Perbincangan tentang perawatan lansia, hak waris, dan pengawasan keluarga menjadi topik yang dibicarakan lebih terbuka. Perpustakaan menyelenggarakan diskusi kecil tentang etika perawatan keluarga, hak warga lanjut usia, dan peran komunitas dalam menjaga anggota paling rentan. Para tetangga yang dulu diam kini mulai berbicara. Ada rasa kolektif bahwa hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi. Vera, dengan dukungan terapi dan kelompok pendukung, menemukan kembali harkat dirinya. Ia mulai bekerja di perpustakaan sebagai instruktur membaca anak-anak, sambil mengikuti pelatihan keterampilan. Bian, yang dulu tampak seperti produk dari rahasia, kini memiliki akses pendidikan dasar yang layak. Kelas membaca, makanan sehat, dan lingkungan yang stabil. Salma memantau perkembangan mereka, bukan sebagai figur ibu resmi, tetapi sebagai penjamin bahwa anak itu mendapatkan masa depan yang cerah. Ada momen di mana Salma duduk di kursi kecil perpustakaan, memandang rak yang kini penuh, dan merenungkan perjalanan panjang yang membawanya ke situ. Ia tidak lagi melihat ke belakang dengan rasa kebencian, melainkan dengan kesadaran bahwa dirinya telah menjadi pembawa perubahan. Keputusan-keputusan yang diambilnya, mengumpulkan bukti, mendukung saksi, membawa kasus ini ke ranah publik, semua itu tidak murni soal pembalasan. Itu soal memberi suara kepada yang tak bersuara dan mengubah luka menjadi sarana pembelajaran. Perlahan, namanya mulai dikenal sebagai seseorang yang berani menantang kebohongan yang panjang. Namun ia menolak label pahlawan. Di matanya, pahlawan sejati adalah mereka yang mengulurkan tangan pada korban sebelum hukum turun. Pahlawan sejati adalah mereka yang membentuk jaringan sosial yang melindungi anggota yang rawan. Salma berusaha membangun jaringan seperti itu, menjadikan perpustakaan sebagai pusat kecil, di mana orang belajar tentang hak mereka, tentang bagaimana mencatat dokumen yang penting, dan tentang bagaimana mencari bantuan ketika ada tanda-tanda manipulasi. Di luar kehidupan privatnya, ada juga kenangan-kenangan kecil yang menyelip. Suara tawa Ibu Haryati yang masih terngiang dari beberapa catatan,
aroma bunga yang dulu ia sebut dalam buku harian, foto-foto yang kini ditempatkan di sudut memorial. Salma meletakkan satu bingkai kecil berisi halaman terakhir buku harian itu, tidak untuk memamerkan penderitaan, tetapi untuk mengingatkan bahwa di balik tiap dokumen ada manusia yang pernah bernapas. Waktu membawa luka ke tahap akseptansi yang matang. Salma tidak menyangkal hari-hari ketika ia masih terjaga memikirkan masa lalu. Namun, ada keseimbangan yang tumbuh antara kenangan dan harapan. Ia mulai menulis tugas pendek tentang pengalamannya. Bukan untuk mencari perhatian, tetapi untuk membantu orang lain yang mungkin berada di posisi serupa. Kata-kata itu sederhana, tentang tanda-tanda kontrol, betapa pentingnya bukti, dan tentang keberanian untuk bertanya. Ia mengirimkan beberapa tulisan itu ke majalah komunitas, berharap agar kisahnya menjadi cahaya kecil bagi warga lain. Suatu sore, ketika anak-anak berkumpul di perpustakaan mendengarkan cerita tentang seekor kucing yang berani menjelajahi dunia luar, Salma berdiri di dekat rak buku, menatap anak-anak itu. Bian duduk di barisan depan, matanya berbinar saat tokoh cerita menemukan jalan pulang. Salma merasakan damai, bukan damai yang menutupi luka, tetapi damai yang lahir dari tindakan, suatu bukti bahwa sesuatu yang retak bisa direkatkan kembali, tetapi dengan bentuk yang lebih kuat. Ketika hari peringatan kecil diadakan untuk mengenang Ibu Haryati, sebuah acara sederhana di perpustakaan, di mana beberapa orang membacakan bagian-bagian dari buku harian yang indah, ada rasa penghormatan yang tulus. Mereka menanam satu pohon kecil di taman perpustakaan sebagai simbol pertumbuhan dan ingatan. Bu Susi meletakkan satu pot bunga di dekat bangku kecil, Vera menyanyikan lagu pendek, dan Salma meletakkan karangan kecil dari buku-buku favorit sang ibu. Momentum itu bukanlah akhir, melainkan awal. Janji bersama bahwa komunitas akan menjaga satu sama lain. Di akhir semua itu, Salma menulis di buku catatannya. Bukan sebagai dokumen resmi, melainkan untuk dirinya sendiri, sebuah kalimat sederhana. Kebenaran datang, meski lambat. Nah, ia tahu kata-kata itu tak cukup menutup luka, tapi kata-kata itu memerintahkan langkah-langkah berikutnya. Terus merawat perpustakaan, terus melindungi anak-anak, dan terus membuka ruang bagi mereka yang tak memiliki suara. Kisahnya menjadi pengingat bahwa hidup akan terus berjalan. Ia kembali pada rutinitas sehari-hari, menyiram tanaman, menata rak, berinteraksi dengan anak-anak yang penuh rasa ingin tahu. Namun ia juga tak melupakan kewajiban sosialnya, menghadiri diskusi, mendukung korban lain yang berani tampil, serta memeriksa kembali bukti jika ada hal baru. Hidupnya berubah arah, bukan karena ia ingin melupakan, melainkan karena ia memilih membangun sesuatu yang berguna dari puing-puing kebohongan. Beberapa orang menanyakan apakah ia menyesal pernah membuka kotak Pandora itu. Salma menjawab dengan tegas namun tenang. Aku menyesal Ibu Haryati yang menanggung semuanya. Tapi aku tidak menyesal karena membuka kebenaran. Jawaban itu menutup beberapa perdebatan dan membuka banyak peluang bagi dialog. Ia menerima bahwa perubahan sosial sering menuntut korban kecil, waktu, ketenangan, dan kenyamanan, tetapi juga memberi imbalan yang tak tampak. Rasa hormat terhadap kebenaran, rasa aman bagi yang lemah, dan kesempatan bagi komunitas untuk menjadi lebih peduli. Waktu berlalu. Perpustakaan Haryati menjadi tempat yang dicintai. Bian tumbuh, perlahan-lahan menemukan teman, sekolah, dan harapan yang lebih stabil. Vera mulai bekerja paruh waktu sebagai penjaga buku dan pelatih membaca anak-anak, sambil belajar keterampilan baru yang memberinya kemandirian. Salma tetap menjadi wajah perpustakaan, namun ia tidak lagi hanya menghadapi luka masa lalu. Ia kini menjadi bagian dari jaring sosial yang merajut kembali hubungan antar manusia. Pada suatu hari ketika matahari memantul lembut di jendela perpustakaan, Salma duduk di meja kecil, membuka buku harian Ibu Haryati sekali lagi. Kali ini ia tak membuka untuk menemukan bukti, melainkan untuk mengingat kebiasaan perempuan tua itu, menuliskan rasa syukur atas hal-hal kecil. Ia menutup buku itu dan menaruhnya di lemari khusus sebagai arsip, sebuah simbol bahwa masa lalu tak akan tergantikan, namun tidak juga menjadi penyangga bagi kebencian. Di luar,
Kampung yang dulu tampak terpecah mulai berkumpul. Orang-orang bercakap-cakap tentang pelajaran yang dipetik, tentang bagaimana menjaga lansia, dan tentang tanggung jawab sosial. Salma berjalan keluar, merasakan angin pagi yang menyejukkan pipinya. Ia berpikir tentang semua langkah yang telah diambil, dari membuka laci hingga membentuk perpustakaan. Dan ia merasakan beban yang sedikit berkurang. Malam menutup hari itu dengan sunyi yang damai. Di kamar kecilnya, Salma menatap langit yang gelap. Ada perasaan lega, namun juga kewaspadaan. Dunia bukanlah tempat yang sempurna, dan selalu ada kemungkinan kebohongan lain muncul di balik topeng keramahan. Namun sekarang ia tahu sesuatu yang tak bisa dihapus. Ada kekuatan dalam mengambil langkah kecil, dalam mengumpulkan bukti, dalam menuntut pertanggungjawaban, dan yang paling penting, dalam memilih memberi kembali. Jika kisah ini menggugahmu, jika ada bagian dari cerita ini yang membuatmu terhenyak atau ingin berbagi pengalaman, tinggalkan komentar di bawah dari mana kamu menonton dan bagikan cerita ini kepada seseorang yang mungkin perlu mendengarnya. Ikuti channel ini untuk cerita-cerita lain yang menyingkap kebenaran dan menunjukkan bagaimana korban bisa membangun kembali hidupnya menjadi lebih baik.